Wanita Parubaya ini histeris saat mengetahui ayahnya ditemukan tewas di aliran Kali Sentiong Johar Baru, Jakarta Pusat. Emosi yang tak mampu terbendung membuat tangisannya kian menjadi-jadi hingga akhirnya jatuh pingsan. Ia tak kuasa mengetahui ayahnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas penanganan sampah saat mengevakuasi sampah di permukaan kali. Jasad korban kemudian diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kayak semacam bantal kuning itu, saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat, Pak. Cowok atau cewek, Bang? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah, Pak, 60 ke atas, 60 laki-laki ya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masyarakat Pati bersatu kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Sadewo dicopot dari jabatannya. Menteri SDM pastikan tidak ada impor satu pintu bahan bakar minyak. Lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina. Lebih dari 40.000 warga Gaza mengungsi secara paksa akibat serangan Israel yang semakin intensif. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi diduga remblong sebuah bus Transjakarta menabrak 4 bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Akibatnya 2 orang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Beginilah kondisi 4 bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur yang hancur usai ditabrak Transjakarta. Barang dagangan milik warga berantakan, sementara bagian depan bus Transjakarta hancur. Akibatnya 2 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban jiwa tidak ada, jadi hanya korban luka-luka. Rumah ada sekitar 4 rumah dan kebanyakan untuk usaha. Dari warga sendiri rumah di belakang. Jadi alhamdulillah korban-korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit ya, sudah tinggal kami menindaklanjuti tentang itu. Belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga sopir bus Transjakarta mengantuk atau rem tidak berfungsi normal. Untuk penyelidikan, polisi mengamankan sopir ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Pati bersatu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya. Masa berjalan kaki dari posko masyarakat Pati bersatu menuju ke kantor DPRD Pati. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Dalam orasinya mereka juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. 1.000 orang diprediksi ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Sementara aparat keamanan juga telah berjaga di depan kantor DPRD untuk mengawal jalannya aksi ini. Untuk mengetahui kondisi terkini di Pati, kita sudah terhubung dengan rekan Vindi Agil yang saat ini sudah ada di lokasi unjuk rasa.
Selamat siang, Vindi. Bagaimana situasi demo sore ini? Ya, selamat siang Diandra. Demo saat ini sudah mulai berangsur mereda karena massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah ditemui oleh para ketua dewan untuk aspirasinya mereka kemudian diakomodir. Dan di tanggal 24 nanti keputusan-keputusan tersebut akan disampaikan secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati. Begitu. Baik, kemudian untuk unjuk rasa sendiri ini diikuti oleh berapa orang dan apakah masih berlangsung? Untuk massa yang hadir diperkirakan lebih dari 1.000 orang karena situasinya tadi cukup sempat menegangkan karena banyak sekali masyarakat yang ikut hadir dan ikut menyuarakan aspirasi mereka. Seperti itu. Kondisi saat ini mungkin masyarakat masih berlalu lalang di sini karena tadi selesai dari menyuarakan aspirasi, mereka masih duduk dan sambil minum di sini. Begitu. Baik. Vindi, boleh diperlihatkan kepada pemirsa iNews bagaimana kondisi terkini di sana? Oke, kondisi saat ini masih terlihat ada pihak aparat kepolisian dan warga yang masih standby di area alun-alun Simpang 5 Pati. Mereka masih istirahat dan menyetabilkan diri setelah berorasi ya, tentunya setelah berorasi, dan bahkan di pihak sana itu ada ton yang masih untuk berpesta masyarakat karena semua tuntutan mereka diakomodir secara baik oleh pihak DPRD Kabupaten Pati. Baik, apakah ada agenda unjuk rasa lanjutan yang akan dilaksanakan, Vindi? Untuk agenda selanjutnya, mereka berjanji tadi ketika pansus hak angket tidak memenuhi persyaratan ataupun dari KPK tidak menetapkan Bapak Sudewo, Bupati Pati ini dalam tersangka atau di pemakzulan, mereka akan kembali menggelar demo besar di bulan November. Kalau tidak salah seperti itu tadi yang diucapkan oleh para korlap yang menyuarakan aspirasi. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih. Vindi melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Siap, terima kasih. Pemirsa, perjuangan masyarakat Pati melengsarkan Bupati Sudewo masih belum usai. Warga Pati hari ini kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur. Lebih dari 1.000 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa. Untuk segera memecat saudara Sudewo dari keanggotaannya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan kembali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Massa akan menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pati. Sebanyak 1.200 personil gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP disiagakan menjaga unjuk rasa. Mereka mengikuti apel gelar pasukan di halaman pendopo Kabupaten Pati dipimpin Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan sesuai aturan. Bahwa Polri intinya berstatement dan menjamin keamanan dan keselamatan para rekan-rekan, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali ke tempat masing-masing. Personil yang kita siapkan sekitar 1.200 gabungan dari Polri, TNI, dan juga instansi terkait. Massa sebelumnya diarahkan berunjuk rasa di alun-alun Pati. Namun setelah dilakukan beberapa pertimbangan, aksi akan berpusat di kantor DPRD Kabupaten Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo tegaskan uang yang dikembalikan adalah gajinya selama menjabat sebagai anggota dewan. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, KPK tidak buka pidana. Ada tanggapannya, Pak? Bupati Pati diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api 27 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan, Sudewo menekankan dirinya tidak korupsi.
Sebelumnya Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Dan pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, warga Pati menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ini di gedung KPK Merah Putih. Ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya, untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu, Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wali Kota Prabu Mulih Arlan disanksi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabu Mulih disanksi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP STK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Drama pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Roni Ardiansyah, akhirnya berakhir. Kini Roni Ardiansyah kembali ke jabatannya dan disambut gembira oleh para siswa dan guru. Roni Ardiansyah disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Mereka berbaris dan bersorak riang gembira saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Jadi saya dengan kembali tujuan Bapak untuk kalian lebih enak lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak yang luar biasa. Roni Ardiansyah kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Tidak hanya para siswa yang senang, petugas keamanan Ageng Wintoro ikut senang karena dapat kembali bekerja di sekolah. Senang karena SMP 1 ini seperti rumahku sendiri. Anak-anak, saya merasa bahagia. Terima kasih atas bantuannya
Bapak, Ibu yang telah memberikan support. Terima kasih Pak Arlan yang telah memberi hamba kepercayaan di SMP 1 lagi. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan SPBU pemerintah dan swasta akan bekerja sama terkait impor BBM. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Kondisi Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali ramai lancar pasca aksi protes truk tambang yang melumpuhkan Jalan Legok Parung Panjang. Ketegangan yang terjadi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipicu truk tambang beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan memicu kemarahan besar bagi banyak orang. Dishub Kabupaten Bogor sempat digeruduk sejumlah orang karena kedapatan beristirahat dan dianggap membiarkan truk beroperasi di luar jamnya. Konflik kembali memanas Kamis malam mengakibatkan kemacetan yang cukup parah setelah truk tambang memblokade jalan di Jembatan Malang Nengah yang merupakan perbatasan Legok Tangerang dengan Parung Panjang. Banyak warga marah karena jalan raya mengunci dari kedua arah untuk waktu cukup lama. Hingga Jumat siang, kondisi Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Namun, sejumlah pengendara roda 2 harus melewati bahu jalan lantaran Jalan Raya Parung Panjang dalam kondisi perbaikan sepanjang 10 km. Saat ini diberlakukan buka tutup di Jalan Raya Parung Panjang untuk meminimalisir kondisi kemacetan. Warga berharap truk tambang tidak melebihi batas tonase lebih dari 40 ton. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Hal ini terjadi diduga dipicu peraturan jam operasional truk tambang. Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub sambil kita menunggu jawaban dari mereka. Kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang untuk membahas aturan yang terjadi antara Perlu Tangerang dan Perlu Bogor. Harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan Perlu Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah.
Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun, jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah. Negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan business to business dari mereka. Ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Sebelumnya skema impor BBM satu pintu sempat dikaji oleh kantor staf kepresidenan. Hal itu mencuat usai kelangkaan BBM di SPBU swasta yang diduga akibat stok yang menipis. Kantor staf kepresidenan akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kepala Staf Kepresidenan Kodari menilai isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding, sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah diprediksi bisa menghilangkan pilihan bagi konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Sementara Ketua Komisi 12 menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta akibat meningkatnya permintaan dari konsumen. Tetapi kan kalau kita lihat ini mungkin terjadi peningkatan demand juga, dan sebetulnya ini kan tadinya untuk kuota itu tadinya kan per 1 tahun. Nah sekarang ini dibagi 2 per 6 bulan, kemudian juga sebetulnya sudah plus 10%. Jadi kalau menurut perhitungan dari Dirjen Migas, harusnya ini sudah cocok lah. Nah cuman mungkin ada satu dan lain hal, misalkan kenaikan demand, ini yang mungkin faktor yang menjadi peningkatan kebutuhan tersebut. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah pemberhentian karyawan SPBU. Padahal Kementerian ESDM mengklaim telah memberikan kuota impor ke pihak swasta hingga 110%. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM ungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan. Tak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tar dulu, kameranya buram. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Saya siap-siap ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU.
namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Jasara Harja dan juga Pertamina juga. Pak Dekan. Penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan itu diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN. Dan kedua, saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau, ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara. Dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Newsroom. Anda kembali di Newsroom, pemirsa. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pemeriksaan selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi. Tahapan dan lain-lain. Ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK? Enggak Pak. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Dugaan awal ya terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Khalid Basalamah, telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Hal ini dilontarkan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan Ustadz Khalid dalam sebuah podcast YouTube. Dalam kanal itu, Khalid berbicara soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji tahun 2024. Dalam sebuah podcast, Ustadz Khalid menjelaskan, uang itu berasal dari PT Muhibah Mulia Wisata, travel haji yang sebelumnya menawarkan visa haji khusus kepada Khalid. Khalid mengaku ditawari visa resmi dari Kementerian Agama oleh Ibnu Masud dari PT Muhibah, namun dimintai uang tambahan $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 72 juta rupiah per jemaah. Tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu, karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil. Terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Oh, ini dikembalikan uang untuk apa? Nggak tahu tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan. Kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data. Kami kasih semua data-data. Saya bilang, kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke. Sebelumnya Ustadz Khalid juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk membantu mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Agama era Presiden Jokowi, Yakut Khalil Qumas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang yang menjadi barang bukti kasus korupsi kuota haji ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Kepada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Aliran dana berasal dari agen travel dan besarnya berkisar $2.600 hingga $7.000 Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. KPK juga beberkan kerugian negara akibat kasus ini lebih dari 1 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 sebelumnya telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. KPK juga telah memeriksa sejumlah orang termasuk Yakut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi tuai sorotan publik. Asosiasi Pesantren atau Robitoh Ma'ahid Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi menjadi sorotan. Hal ini pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI NU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta, Wafariansyah, yang diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Wafariansyah menemukan dugaan penggunaan minyak babi saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait hal ini. Namun masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan pengawasan ketat terhadap kehalalan program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Dan berikut cuplikan dialog dengan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional di program iNews Sore. Saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM. Kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal, dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user, dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Atas peristiwa yang terjadi tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kejadian itu bukan sesuatu yang diharapkan. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah
yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Selain membantah kandungan minyak babi di Nampan MBG, Dadan Hindayana juga merespon banyaknya kasus keracunan siswa usai menyantap menu MBG. Menurutnya keracunan terjadi karena juru masak MBG yang belum siap. Keracunan siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Baobab, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan MBG. Mereka mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu makan bergizi yang dibagikan pihak sekolah. Sementara itu, 10 siswa sekolah dasar di Kecamatan Semen, Gunung Kidul, Yogyakarta juga diduga keracunan MBG. Meski para siswa sudah pulih usai menjalani perawatan, namun orang tua murid was-was dan khawatir akan kualitas menu MBG. Menanggapi maraknya keracunan siswa akibat menyantap MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara. Menurut Dadan, keracunan MBG berasal dari dapur SPPG, mulai dari juru masak yang tidak siap hingga bahan baku makanan. Yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku, Maluku Barat Daya atau mana? Di Baobab itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. BGN juga memastikan terus mencapai target zero insiden dalam penyerahan makan bergizi gratis demi memuluskan program unggulan pemerintah. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui memerintahkan relawan Barajp untuk mendukung pemerintah Prabowo Gibran 2 periode. Kendati demikian, disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Kemarin dari relawan Barajp sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlightnya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA2025 spasi kode nominasi.
Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Kapal Observer yang digunakan sebagai kapal pemantau dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza diberangkatkan dari Pelabuhan Gamart, Tunisia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Sore. Di News Sore pemirsa, puluhan pengungsi dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan udara Israel yang menghantam Pelabuhan Gaza Kamis waktu setempat. Mayoritas korban merupakan pengungsi yang baru tiba. Puluhan orang dilaporkan tewas dan terluka ketika serangan yang diduga dilakukan Israel menghantam gerbang wilayah pelabuhan kota Gaza, Palestina, yang penuh sesak dengan pengungsi yang melarikan diri dari berbagai bagian kota. Para korban mayoritas merupakan pengungsi yang baru tiba di kawasan pelabuhan dan tengah mendirikan tenda. Nampak kerumunan orang berkumpul di sekitar lokasi serangan dan membawa korban luka ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Nampak pula sejumlah wanita dan anak-anak menangis histeris akibat terguncang. Tercatat setidaknya 42 orang meninggal dunia akibat serangan ini. شفنا الشهداء بتتناصر، الناس بتصرخ، شهداء على الارض، الناس مقطعه، مش حرام هذا يا عالم؟ ايش احنا وين احنا سوينا؟ احنا ما خشيناش 7 اكتوبر، احنا ناس مدنيين. Militer Israel pun hingga kini belum berkomentar mengenai serangan yang menargetkan pelabuhan di kota Gaza. Ratusan keluarga di Gaza berbondong-bondong mengungsi ke selatan kota Gaza. Lebih dari 40.000 orang mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Ratusan keluarga Palestina mengungsi ke daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di kota Gaza. Nampak kerumunan orang berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan. Jalanan pun dipadati oleh mobil dan truk-truk pengungsi yang penuh dengan barang bawaan. PBB mencatat lebih dari 40.000 orang telah mengungsi secara paksa selama 2 hari terakhir karena Israel terus membombardir Gaza. والله أصعب من هيك ظروف ما مرة ولا عمره حتكون. اللي صار معنا اليوم إن الوضع صعب في غزة، صار أصعب مما تتصور. فوق الخيال. يعني أنت بتخيل فوق الخيال. على هول المنظر والناس اللي بتهاجر. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara memicu pengungsian massal baru. WHO terus menyerukan agar kondisi yang tidak manusiawi di Gaza dapat segera diakhiri. Israel's military incursion and evacuation orders in northern Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatized families into an ever-shrinking area as famine persists. Escalating violence blocks access and prevents WHO from delivering life-saving supplies. We continue to call for an immediate end to these inhumane conditions. We continue to call for the hostages to be released, and we continue to call for a ceasefire. Pasukan militer Israel atau IDF mengonfirmasi telah memperluas operasi di kota Gaza sebagai bagian dari operasi Gideon Chariots II yang bertujuan untuk invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Meningkatnya operasi militer Israel di Gaza membuat warga Palestina terpaksa mengungsi kembali. Mereka meninggalkan rumah setelah pasukan Israel memerintahkan penduduk kota mengungsi ke selatan Gaza. Arus pengungsian kembali mewarnai jalur Gaza. Warga Palestina meninggalkan rumah mereka bergerak menuju arah selatan seiring meningkatnya operasi militer Israel.
Terlihat sejumlah kendaraan iring-iringan mengangkut barang-barang para pengungsi. والله أنا نزحت من الشجاعية على منطقة الشيخ رضوان عند مقبرة الشيخ رضوان. القصف غادت كان بشكل عنيف، كل يوم شهداء، إخلاءات، كل يوم مباني تنزل على رؤوس أصحابها. ما ظلش يعني عندنا صبر قادر نتحمل أكثر من هيك. أنا شاهدت في البنت يعني من الموت وهيني متوجه على الجنوب على دير البلاح. لعل وعسى ان شاء الله بنلاقي لنا منطقه نقعد فيها انه امن زي ما بيطلب الجيش بيقول تطلع لمناطق امنه، مع انه عنده كل غزه بنك اذاب، لا في دير امنه ولا وسطى امنه ولا خان يونس ولا غزه. Militer Israel mengatakan mereka membuka rute tambahan selama 48 jam yang dapat digunakan warga Palestina untuk meninggalkan kota Gaza. Sedangkan Israel telah meningkat secara dramatis selama 2 hari terakhir dengan ledakan yang lebih dahsyat yang menghancurkan puluhan rumah. Sejumlah serangan brutal terus dilancarkan oleh pasukan Zionis Israel ke Gaza, namun masih banyak warga Gaza tetap memilih bertahan di tengah bombardir Israel yang makin intensif. الآن عند مشفى الشفاء مجزرة إسرائيلية في هذا الشارع المكدس بالمواطنين والمأهول بالسكان هنا في محيط مستشفى. Sejumlah serangan brutal terus dilancarkan oleh pasukan Zionis Israel secara intensif dalam misi invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. مليء بالسكان كما تشاهدون هذا هو المشهد. Meski menghadapi pengeboman brutal dan genosida oleh pasukan Zionis Israel, lebih dari 1 juta warga Palestina tetap memilih bertahan di kota Gaza. Sikap ini diambil rakyat Gaza sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pemindahan paksa yang dilakukan oleh Israel. Salah seorang warga Gaza bahkan menyampaikan pesan ke Netanyahu bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah Gaza. احنا من هان مش طالعين، احنا من التفاح صامدين زي ما صمدنا 2 سنين، راح نموت في الحاره وراح نعيش في الحاره، بنطلعش من غزه لو ايش ما تعمل يا نتنياهو، ايش ما تقصف وايش ما تدمر، احنا من حارتنا مش طالعين، زي ما صمدنا وكملنا راح نضلنا صامدين. Diketahui situasi di Gaza saat ini semakin genting usai tentara Zionis Israel melancarkan invasi dan operasi darat skala besar di kota Gaza. Dalam 24 jam terakhir saja, 59 orang tewas akibat serangan dan 386 lainnya terluka. Anda kembali di News Sore pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM Swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun ada kondisi 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan.
Tak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar, isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi, menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tar dulu, kameranya burem. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Kalian siap-siap ya teman-teman. Gak apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU. Namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas. Namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Kelangkaan bahan bakar minyak non-subsidi di banyak SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga influencer di media sosial. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh. Sampai pada jual kopi. Ya Allah. Beneran bensin kosong banget, say. Iya, Iya, bunda aja nih gak bisa isi bensin. Gue sampai gak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahahi doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Nah, sebentar lagi. Masih diedit. Masih di render kopinya. Render pasti dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru nggak 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhirnya kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di Expom swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan itu diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk
Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Pemirsa, kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank, pemerintah mendapatkan kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo meminta ekonomi yang kritik dirinya belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September, 2021 bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya, ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Dirut Bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda, pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Wanita Parubaya ini histeris saat mengetahui ayahnya ditemukan tewas di aliran Kali Sentiong Johar Baru, Jakarta Pusat. Emosi yang tak mampu terbendung membuat tangisannya kian menjadi-jadi hingga akhirnya jatuh pingsan. Ia tak kuasa mengetahui ayahnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas penanganan sampah saat mengevakuasi sampah di permukaan kali. Jasad korban kemudian diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kayak semacam bantal bunga itu, saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat Pak. Cowok atau cewek Bang? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah Pak, 60 ke atas, 60 laki-laki ya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anita Dewi. Halo Anita, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Selamat sore Diandra, tentunya iNews sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya. Di antaranya, masyarakat Pati Bersatu kembali berunjuk rasa menuntut Bupati Sadewo dicopot dari jabatannya.
Lebih dari 40.000 warga Gaza mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Diduga remblong, sebuah bis Transjakarta menabrak 4 bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Akibatnya 2 orang terluka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Beginilah kondisi 4 bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur yang hancur usai ditabrak Transjakarta. Barang dagangan milik warga berantakan, sementara bagian depan bus Transjakarta hancur. Akibatnya 2 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban jiwa tidak ada, jadi hanya korban luka-luka. Rumah ada sekitar 4 rumah dan kebanyakan punya usaha. Dan warga sendiri rumah di belakang. Jadi alhamdulillah korban-korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit ya, sudah tinggal kami menindaklanjuti tentang itu. Belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga sopir bus Transjakarta mengantuk atau rem tidak berfungsi normal. Untuk penyelidikan, polisi mengamankan sopir ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kembali ramai lancar pasca aksi protes truk petambang yang melumpuhkan Jalan Legok Parung Panjang. Ketegangan yang terjadi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipicu truk tambang beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan memicu kemarahan besar bagi banyak orang. Dishub Kabupaten Bogor sempat digeruduk sejumlah orang karena kedapatan beristirahat dan dianggap membiarkan truk beroperasi di luar jamnya. Konflik kembali memanas Kamis malam mengakibatkan kemacetan yang cukup parah setelah truk tambang memblokade jalan di Jembatan Malang Nengah yang merupakan perbatasan Legok Tangerang dengan Parung Panjang. Banyak warga marah karena jalan raya mengunci dari kedua arah untuk waktu cukup lama. Hingga Jumat siang, kondisi Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Namun, sejumlah pengendara roda 2 harus melewati bahu jalan lantaran Jalan Raya Parung Panjang dalam kondisi perbaikan sepanjang 10 km. Saat ini diberlakukan buka tutup di Jalan Raya Parung Panjang untuk meminimalisir kondisi kemacetan. Warga berharap truk tambang tidak melebihi batas tonase lebih dari 40 ton. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kamis malam. Hal ini terjadi diduga dipicu peraturan jam operasional truk tambang. Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub sambil kita menunggu jawaban dari mereka. Kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang untuk membahas
aturan yang terjadi antara Pemkot Tangerang dan Pemkot Bogor. Dan harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan Pemkot Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat Pati bersatu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya. Masa berjalan kaki dari posko masyarakat Pati Bersatu menuju ke kantor DPRD Pati. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Dalam orasinya, mereka juga meminta pansus hak angket DPRD Pati bekerja secara transparan. 1.000 orang diprediksi ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Sementara aparat keamanan juga telah berjaga di depan kantor DPRD untuk mengawal jalannya aksi ini. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo tegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana, KPK juga bukan ada tanggapannya. Bupati Pati diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api 27 Agustus lalu. Dalam pemeriksaan, Sudewo menekankan dirinya tidak korupsi. Sebelumnya, Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, diantaranya 2 korporasi. Dan pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, warga Pati menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Jubir KPK Budi Prasetyo yang menemui masa aksi menjamin kasus korupsi yang menyeret Bupati Pati diusut tuntas. Ini di gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Budi menambahkan KPK akan selalu bergandengan tangan dengan masyarakat untuk mengusut tuntas kasus korupsi ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga
Warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya, untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu, Pak. Ya, Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta, ya, dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Prabu Mulih Arlan disanksi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabu Mulih disanksi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Di SMP Negeri 1 Prabu Mulih, mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih.
Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pastikan SPBU pemerintah dan swasta akan bekerja sama terkait impor BBM. Selanjutnya tetaplah di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ACP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Kelangkaan BBM SPBU swasta menjadi sorotan, tidak hanya karena masyarakat susah mendapatkan bahan bakar. Isu PHK karyawan juga mengundang iba. Bahkan karyawan harus banting setir berjualan kopi, menyiasati stok BBM yang entah kapan datang lagi. Tadi dulu kameranya burem. Lah, pada kemana ini teman-teman saya? Oh iya, pada di rumah ini semua ya. Ayo siap-siap ya teman-teman. Apa-apa, gak usah malu. Curahan hati pegawai SPBU swasta yang menjadi korban PHK imbas langkanya stok bahan bakar minyak di SPBU swasta mengundang iba masyarakat. Di video lain, nampak warga mengantri di SPBU, namun bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan membeli aneka kopi dan makanan yang dijajakan pegawai SPBU. Bagi para karyawan, banting setir jualan kopi bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan BBM entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini, seakan tak ada solusi. Selain membantah kandungan minyak babi di nampan MBG, Dadan Hindayana juga merespon banyaknya kasus keracunan siswa usai menyantap menu MBG. Menurutnya keracunan terjadi karena juru masak MBG yang belum siap. Keracunan siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan MBG. Mereka mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu makan bergizi yang dibagikan pihak sekolah. Sementara itu,
10 siswa sekolah dasar di Kecamatan Semen Gunung Kidul, Yogyakarta juga diduga keracunan MBG. Meski para siswa sudah pulih usai menjalani perawatan, namun orang tua murid was-was dan khawatir akan kualitas menu MBG. Menanggapi maraknya keracunan siswa akibat menyantap MBG, Kepala Bagian Dadan Hindayana buka suara. Menurut Dadan, keracunan MBG berasal dari dapur SPPG, mulai dari juru masak yang tidak siap hingga bahan baku makanan. Yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku Barat Daya atau mana? Di Baobau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. BGN juga memastikan terus mencapai target zero insiden dalam penyerahan makan bergizi gratis demi memuluskan program unggulan pemerintah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Atas peristiwa yang terjadi tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kejadian itu bukan sesuatu yang diharapkan. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terjadi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Pengangkatan Doni ini menyusul pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora. Komsel, Jasara Harja dan juga Pertamina juga. Penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Keputusan itu diambil untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan Erick Thohir yang dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Penunjukan Doni sebagai PLT Menteri BUMN karena saat ini Doni juga bertugas sebagai COO di Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN. Sehingga Presiden berharap penunjukan Doni juga akan mempercepat pembenahan di tubuh BUMN. Bahwa saya akan setia kepada. Baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Pak? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN. Dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian.
Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui memerintahkan relawan Bara JP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Kendati demikian, disinggung apakah Prabowo Gibran akan kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi enggan menjawab. Pak, kemarin dari relawan Bara JP sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana, Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya, Pak. Ini apakah memang? Ya, memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Puluhan pengungsi dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan udara Israel yang menghantam pelabuhan Gaza. Informasi selengkapnya saja, tetaplah di Ayu Sore. Seorang wanita parubaya menangis histeris hingga jatuh pingsan saat mendapati sang ayah tewas mengenaskan di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat siang. Jasad korban yang merupakan mantan ketua RT ini ditemukan mengambang dengan tangan menggenggam selembar uang Rp5.000. Ketegangan terjadi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dipicu truk tambang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan, memicu kemarahan besar bagi banyak orang. Di Sub Kabupaten Bogor sempat digeruduk sejumlah orang karena kedapatan beristirahat dan dianggap membiarkan truk beroperasi di luar jamnya. Pasca aksi protes ini, kini kondisi Jalan Raya Parung Panjang kembali ramai lancar. Diduga remblong, sebuah bus Transjakarta menabrak 4 bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Akibatnya, 2 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, puluhan pengungsi dilaporkan tewas dan terluka akibat serangan udara Israel yang menghantam pelabuhan Gaza Kamis waktu setempat. Mayoritas korban merupakan pengungsi yang baru tiba. Puluhan orang dilaporkan tewas dan terluka ketika serangan yang diduga dilakukan Israel menghantam gerbang wilayah pelabuhan kota Gaza, Palestina, yang penuh sesak dengan pengungsi yang melarikan diri dari berbagai bagian kota. Para korban mayoritas merupakan pengungsi yang baru tiba di kawasan pelabuhan dan tengah mendirikan tenda. Nampak kerumunan orang berkumpul di sekitar lokasi serangan dan membawa korban luka ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Nampak pula sejumlah wanita dan anak-anak menangis histeris akibat terguncang. Tercatat setidaknya 42 orang meninggal dunia akibat serangan ini. شفنا الاشياء بتتناصر الناس بتصرخ شهد على الارض الناس مقطعه مش حرام هذا يا عالم ايش احنا وين احنا سوينا احنا ما خشيناش 7 اكتوبر احنا ناس مدنيين. Militer Israel pun hingga kini belum berkomentar mengenai serangan yang menargetkan pelabuhan di kota Gaza. Ratusan keluarga di Gaza berbondong-bondong mengungsi ke selatan kota Gaza. Lebih dari 40.000 orang mengungsi secara paksa dalam 2 hari terakhir akibat serangan Israel yang semakin intensif. Ratusan keluarga Palestina mengungsi ke daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di kota Gaza. Nampak kerumunan orang berbondong-bondong menyelamatkan diri dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan.
Jalanan pun dipadati oleh mobil dan truk-truk pengungsi yang penuh dengan barang bawaan. PBB mencatat lebih dari 40.000 orang telah mengungsi secara paksa selama 2 hari terakhir karena Israel terus membombardir Gaza. والله أصعب من هيك ظروف ما مرة ولا عمره حتكون. اللي صار معنا اليوم إن الوضع صعب في غزة صار أصعب مما تتصور. فوق الخيال. يعني أنت بتخيل فوق الخيال. على هول المنظر والناس اللي بتهاجر. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza Utara memicu pengungsian massal baru. WHO terus menyerukan agar kondisi yang tidak manusiawi di Gaza dapat segera diakhiri. Israel's military incursion and evacuation orders in northern Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatized families into an ever-shrinking area as famine persists. Escalating violence blocks access and prevents WHO from delivering life-saving supplies. We continue to call for an immediate end to these inhumane conditions. We continue to call for the hostages to be released, and we continue to call for a ceasefire. Pasukan militer Israel atau IDF mengonfirmasi telah memperluas operasi di kota Gaza sebagai bagian dari operasi Gideon Chariots II yang bertujuan untuk invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza. Mengakhiri misi kemanusiaan global Sumut Flotilla, kapal Observer yang mengangkut sejumlah delegasi dari berbagai negara diberangkatkan dari pelabuhan Gamart. Kapal ini akan bergabung dengan puluhan kapal lainnya yang sudah lebih dahulu diberangkatkan berbagai pelabuhan di Eropa dan Tunisia. Kapal Observer yang digunakan sebagai kapal pemantau dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan diberangkatkan dari pelabuhan Gamart, Tunisia. Kapal yang memiliki kecepatan di atas rata-rata dari kapal flotila lainnya akan menyusul konvoi puluhan kapal, baik yang diberangkatkan dari pelabuhan Barcelona, Spanyol, kemudian pelabuhan di Italia maupun dari Yunani. Kapal ini akan mengangkut sebanyak 15 penumpang termasuk kru kapal yang merupakan warga Tunisia dan mengangkut 1 buah speedboat. Insyaallah. Muhammad Hussein, Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC, menjadi salah satu penumpang kapal Observer. Menurutnya, kapal ini membawa sejumlah tokoh penting dalam Global Sumut Flotilla, termasuk sejumlah anggota Steering Committee Global Sumut Flotilla. Dari Inggris ya, jadi kapal-kapalnya memang kapal-kapal yang space-nya atau seat-nya itu untuk mereka yang memiliki bargaining juga. Untuk bisa hadir dalam misi ini dalam waktu 24 jam. Kemungkinan kita sudah bisa bergabung bersama atau konvoi armada lain yang sudah lebih dahulu berkumpul di perairan internasional. Dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menembus blokade Gaza, Indonesia menyumbang 5 kapal kemanusiaan yang merupakan patungan dari masyarakat. Diharapkan misi ini bisa sukses dan bisa sampai ke perairan Gaza untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Dari Tunis, Tunisia, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, majalah Gaya Hidup High End kembali menggelar High Tea with High End. Kali ini bekerjasama dengan The Sanctuary Club Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mengusung tema Sanctuary of Wellness, ajang yang diikuti para sosialita dan pebisnis ini mengenalkan gaya hidup seimbang demi menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Puluhan sosialita dan pelaku bisnis mengikuti event High Tea with High End yang mengusung tema Sanctuary of Wellness di Sanctuary Club Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang ini bertujuan untuk menginspirasi para tamu undangan yang hadir agar bisa menemukan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa yang sehat melalui pola hidup sehat yang berpadu dengan hunian nyaman dan inspiratif.
dengan temanya itu wellness gitu kan. Karena kan seperti yang kita tahu semua orang di Jakarta tuh lagi olahraga, lagi hype banget yang namanya pedal, tenis gitu. Nah, akhirnya kita bikin event yang berbeda dari biasanya yang biasa kita bikin di Jakarta, kita bikin di Sentul dengan tema wellness. High Tea with High End The Sanctuary Club ini disambut antusias oleh para tamu undangan karena mampu menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Ternyata antusias ya, karena memang ini tempat sangat memberikan satu inspirasi, memberikan satu vibrasi ya. Kalau menurut saya itu vibrasi yang sangat positif, vibrasi yang menyenangkan lah tentunya. Jadi mood kita tuh terdorong jadi semangat, terus ya jadi beraktivitas menjadi sangat menyenangkan. Hari ini luar biasa, terima kasih banget buat HN Indonesia sudah mampir ke rumah kami di Sanctuary Collection. Luar biasa ketemu dengan para tokoh-tokoh hebat, wanita-wanita hebat yang sukses di bidangnya, dan ini menjadi satu berkah buat kita semua lah. Kegiatan ini semakin lengkap dengan menghadirkan trunk show koleksi busana olahraga dengan berbagai kuliner istimewa. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi di iNews Sore. Pemirsa, KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pemeriksaan selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi, tahapan dan ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK? Enggak Pak. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Dugaan awal ya terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwah Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Khalid Basalamah, telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Hal ini dilontarkan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan Ustadz Khalid dalam sebuah podcast YouTube. Dalam kanal itu, Khalid berbicara soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji tahun 2024. Dalam sebuah podcast, Ustadz Khalid menjelaskan, uang itu berasal dari PT Muhibah Mulia Wisata, travel haji yang sebelumnya menawarkan visa haji khusus kepada Khalid. Khalid mengaku ditawari visa resmi dari Kementerian Agama oleh Ibnu Masud dari PT Muhibah, namun dimintai uang tambahan $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 72 juta rupiah per jemaah. Tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya kata